dengar baik-baik. Kata Insinyur Soekarno, Bapak Presiden Republik Indonesia pertama. Beliau mengatakan, jangan pernah memilih pemimpin yang disanjung-sanjung dan dipuja-puji oleh dunia asing. Kata Presiden Soekarno, jangan memilih presiden pemimpin yang dipuja dan dipuji oleh asing. Karena kalau dia terpilih, dia akan menggunakan kekuasaannya untuk menipu rakyat Indonesia. Kata bilang Ali Mukhtar Ngabalin yang bilang, Republik ini terlalu luas, harus dipimpin oleh orang-orang yang kuat, orang-orang yang sehat. Tidak boleh ada orang yang kurang gizi memimpin Republik ini. Tidak boleh ada orang yang kurang gizi memimpin Republik ini. Apa urusannya dengan Jokowi bagi saya? Nggak ada penting? Tidak penting? Tidak penting. Karena memilih itu adalah persoalan rasa. Orang memilih presiden Indonesia ini bukan memilih satu di kota atau kabupaten. Enggak, Najwa. Republik Indonesia terlalu luas. Enggak bisa, mesti orang kuat. Orang yang disegani. Baru benar. Dan itu Anda lihat tidak ada di Jokowi? Ada di Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, kembali kita bertemu. Semoga Anda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sukses dan sehat selalu. Untuk episode Titik Balik kali ini, dari Aceh kita coba sedikit bergerak ke ibu kota Jakarta. Kita arahkan ke Jakarta, ibu kota negara Republik Indonesia. Ini sejalan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, tanggal 17 Agustus 2023 mendatang. Sahabat Titik Balik, inilah peringatan atau perayaan HUT RI terakhir menuju tahun konstelasi politik atau pemilu legislatif dan Pilpres pada 2024 mendatang. Sebab pesta demokrasi ini berlangsung lebih awal atau pada Februari 2024. Seperti periodisasi serupa atau sebelumnya, setiap 5 tahun sekali, aura pesta demokrasi ini sedikit mulai menaikkan tensi politik, terutama dari para pendukung partai politik maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kita bisa lihat baik di media sosial maupun di media mainstream mulai bergerak terus. Tim sukses ada yang mengubar fakta, tapi tidak sedikit juga yang mengubar hoax atau berita-berita bohong. Kalau tidak lebih jeli dan hati-hati, tentu kita akan terperangkap pada opini-opini sesat yang disampaikan melalui konten-konten yang memang seolah-olah itu adalah benar. Jadi sedikit lebih jeli dan berhati-hatilah. Sahabat Titik Balik, Jakarta sebagai epicentrum Indonesia memang seakan memberi kesan seenaknya kepada setiap orang untuk bersikap dan berbicara. Sekali lagi, semua itu didukung oleh media pers, baik elektronik seperti televisi maupun media cyber, termasuk media sosial. Karena itu setiap orang merasa memiliki hak yang sama untuk berbicara, berpendapat, dan bertindak. Apalagi bagi para pemilik modal serta yang memiliki akses kepada kekuasaan, Jakarta semakin memperkokoh egosentrisnya sebagai simbol dan ikon Indonesia. Akibatnya, sadar atau tidak, perilaku elit di Jakarta telah pelan-pelan mengikis silaturahmi kebangsaan, semangat kebersamaan, dan nilai-nilai kesetiakawanan maupun
keberagaman antar anak bangsa. Ini menjadi contoh tak patut sebenarnya bagi generasi muda, terutama yang ada di seluruh pelosok Nusantara. Sebab bukan tidak mungkin atau mustahil kondisi ini cepat atau lambat akan menjadi modal sosial dan modal kapital sekaligus untuk mempertajam kembali semangat disintegrasi bangsa yang memang kita khawatirkan dari setiap masa ke masa. Sebab itu tak ada yang patut dicontoh dan diteladani dari para elit Jakarta yang memang berlindung di balik tembok dan topeng demokrasi serta kebebasan berpendapat dalam hal pergesekan-pergesekan, dalam hal dukung-mendukung, usung-mengusung kandidat presiden maupun wakil presiden. Kekuasaan memang memberikan dua pilihan bagi kita warga negara, menjadi pengkritik atau oposisi atau penjilat sekaligus. Karena itu saya menjadi teringat dua sosok menarik dari ribuan figur yang ada di negeri ini, terutama di ibu kota Jakarta. Pertama, saya agak sedikit terkesan dengan Ali Ngabalin, kedua dengan Rocky Gerung, yang saat ini sedang menyita perhatian publik karena pernyataannya yang dinilai pro dan kontra terhadap Presiden Indonesia Joko Widodo. Tak usahlah saya mengulang kembali apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung karena itu sudah jamak diketahui oleh masyarakat di negeri ini. Nah, Rocky Gerung memang telah menjadi ikon bagi, menurut saya ini, Rocky Gerung memang sudah menjadi ikon bagi teologi perjuangan, yaitu sebagai simbol atas usaha untuk melepaskan diri dari penindasan yang menyebabkan penderitaan dan kemiskinan demi sebuah identitas, imajinasi, dan perubahan. Lantas, bagaimana dengan Ngabalin? Nah, ini pertanyaan susulan. Saya teringat satu tulisan dari Rustan Ibnu Abbas di Kompasiana, edisi 31 Agustus 2018 lalu. Judulnya Memahami Karakter Bicara Ngabalin. Ya. Yang kita pahami bersama atau jamak kita ketahui, Ngabalin adalah tenaga ahli utama Kedeputian 4 Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan atau KSP yang dipimpin oleh Jenderal Purnawirawan Muldoko. Dia juga tokoh politik yang sangat vokal membela hal yang berkaitan dengan kepentingan Presiden Jokowi. Ini tentu saja pasca dari Pilpres 2014 yang lalu. Padahal memang sebelumnya dia juga atau Ngabalin juga sama nyinyirnya menilai Jokowi saat menjadi tim pemenangan Prabowo pada Pilpres 2014 lalu. Bahkan secara tidak langsung dia mengatakan Indonesia negara cukup luas, karena itu tak pantas dipimpin oleh orang yang tidak cukup gizi ketika itu ya. Walaupun tidak langsung menyebut saat itu nama Jokowi, tapi dari gestur, dari sarkas yang dia ucapkan, dari mimik yang dia sampaikan, saya kira semua rakyat Indonesia sudah dapat menebak siapa figur yang disampaikan oleh Ngabalin saat itu. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Kata Insinyur Soekarno, Bapak Presiden Republik Indonesia pertama. Beliau mengatakan, jangan pernah memilih pemimpin yang disanjung-sanjung dan dipuja-puji oleh dunia asing. Kata Presiden Soekarno, jangan memilih presiden, pemimpin yang dipuja dan dipuji oleh asing. Karena kalau dia terpilih, dia akan menggunakan kekuasaannya untuk menipu rakyat Indonesia. Kata bilang Ali Mukhtar Ngabalin yang bilang, Republik ini terlalu luas, harus dipimpin oleh orang-orang yang kuat, orang-orang yang sehat. Tidak boleh ada orang yang kurang gizi memimpin Republik ini. Tidak boleh ada orang yang kurang gizi memimpin Republik ini. Apa urusannya dengan Jokowi bagi saya? Nggak ada penting. Tidak penting. Tidak penting. Karena memilih itu adalah persoalan rasa. Orang memilih Presiden Indonesia ini bukan memilih satu di kota atau kabupaten. Enggak, Najwa. Republik Indonesia terlalu luas. Enggak bisa, mesti orang kuat, orang yang disegani,
Baru benar. Dan itu Anda lihat tidak ada di Jokowi? Ada di Prabowo Subianto. Nah, akibatnya setelah menjadi corong komunikasi politik Jokowi, banyak yang antipati ya dengan nada dan gaya bicara Ngabalin yang dinilai lebay dan kasar saat mengomentari lawan politiknya, termasuk dengan Rocky Gerung. Itu terlihat dari banyak wawancara dan diskusi di media televisi maupun di media cetak dan cyber. Saya sempat melihat, menonton beberapa dan membaca beberapa di antaranya. Saya berkesimpulan betapa gaya komunikasi Ngabalin memang sedikit emosional, termasuk soal hari-hari terakhir pernyataannya terhadap Rocky Gerung. Nampaknya Jokowi memang telah memilih orang yang tepat atau menempatkan Ngabalin face to face dengan lawan politik yang juga vokal seperti Rocky Gerung dan lainnya. Dan ke depan saya pikir pemimpin negeri ini sepertinya memang butuh tipikal politisi dan intelektual sekelas Ali Ngabalin yang dengan mudah berbalik arah, bersilat lidah, dan terkesan begitu mudah lupa dengan apa yang pernah dia kerjakan dan dia ucapkan. Walau saya tak kenal dekat, tapi bagi saya pribadi perilaku ini tak aneh. Apalagi setelah saya coba memahami perjalanan karir dan politik seorang Ali Ngabalin yang juga mantan kader Partai Bulan Bintang dan kini bergabung di Partai Golkar. Memang gaya bicaranya seperti itu, dalam menyampaikan sesuatu apa adanya, blak-blakan, dan tidak memiliki salingan halus untuk mencerna kalimat demi kalimat yang keluar dari mulutnya. Bahkan saya coba memahami bahwa karakter suara dengan nada tinggi dalam berbicara memang khas Ngabalin atau khas yang dimiliki oleh orang Timor. Ya, maklumlah dia memang besar dan sekolah sampai tingkat SMA di Fak-Fak, satu kabupaten di Provinsi Papua Barat, dan kemudian melanjutkan sekolahnya di Makassar. Namun kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya Ngabalin memang seperti saya katakan tadi, dinilai sejumlah orang itu sangat kasar. Sayangnya, sebagai sosok intelektual asal Indonesia Timur, Ngabalin terkesan lupa atau memang telah melupakan diri bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta, tetapi ada Aceh, ada Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Sebagai anak bangsa, saya dan atau mungkin kita semua tentu punya perasaan, harkat, dan martabat yang perlu juga didengar atau dijaga perasaannya oleh para elit yang ada di Jakarta, khususnya di Pulau Jawa. Ini bermakna tidak semua pendapat orang-orang di Jakarta atau elit-elit di Jakarta yang setiap menit per detik dijejal melalui saluran media mainstream, baik televisi maupun media cyber dan media cetak, akan kita telan atau diterima dengan sepenuh hati di daerah. Semisal saya di Aceh. Terkadang saya juga tertawa dengan apa yang dilakonkan oleh para elit di Jakarta yang menurut saya menurut mereka ini adalah satu pementasan yang cerdas, padahal sangat memuakkan dan semakin mempertontonkan kebodohan. Hanya karena kedekatan akses kekuasaan itu harus kita akui, akses informasi itu harus kita akui, akses pendidikan ya kita harus akui. Jakarta dan Jawa khususnya memiliki semua itu sehingga akses mereka bisa lebih cepat. Tapi sekali lagi tidak berarti orang-orang di daerah ini bodoh. Orang-orang di daerah ini tidak paham soal republik ini. Indonesia bukan hanya Jakarta. Walaupun Jawa adalah kunci, tapi keberadaan kalian di sana juga tak bisa lepas dari sumbangsih kami di luar Jakarta atau Jawa. Jadi jangan merasa lebih banyak tahu, lebih pintar dan sepenuhnya berhak atas bangsa ini. Indonesia itu ada dari Aceh hingga Papua. Karena itu mari kita merajut satu Nusantara, Indonesia. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.